Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kita sudah mengenal bermacam-macam jenis roti. Ada roti tawar, ada roti manis, ada roti panggang, dan juga ada roti gandum, roti jagung, roti pisang, dan roti-roti yang lain. Dan juga beberapa daerah juga ada ciri khasnya. Ada, kalau di Betawi itu ada roti buaya. Ya. Kalau di Bogor apa kira-kira? Ya, sudah tahu. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, roti-roti tadi memang enak ya, kita enak. Kalau kita kemudian selain enak juga membuat kita kenyang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, roti jasmani memang membuat kenyang, namun hanya beberapa jam saja atau beberapa menit saja, dan selanjutnya orang akan merasa lapar lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita dikenalkan dengan adanya roti dari Allah, roti dari surga. Bacaan yang pertama kita melihat bagaimana Allah memberikan roti kekuatan kepada Elia. Kita tahu pada waktu itu Elia sedang mengalami krisis rohani. Ia merasa dirinya tidak berharga, menjadi pribadi yang tidak berguna, sehingga ia tidak mau melanjutkan perjalanannya. Tadi dikatakan di dalam bacaan pertama, cukuplah sudah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nabi Elia merasa tidak berhasil dalam kehidupannya, maka dia merasa ada krisis di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika melihat krisis itu, Allah mengutus malaikatnya untuk menyuruh Elia makan roti dari Allah sendiri. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dan Elia pun mentaati. Ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Elia supaya Elia tetap setia di dalam panggilannya menjadi nabi. Begitu juga saudara-saudari yang terkasih, Tuhan juga memberikan kekuatan hidup rohaninya bagi kita sekarang ini. Nah, kita sekarang ini tentu saja memasuki zaman teknologi komunikasi. Kemajuan luar biasa di dalam teknologi komunikasi. Dikatakan, kalau sekarang ini dikatakan kita adalah zaman menunduk, ya, zaman menunduk, ya, menunduk bukan untuk doa rosario, ya, tetapi memelototi gadget atau HP. Kita lihat kalau di kereta api, ya, orang memelototi HP, maka orang membuka HP-nya masing-masing. Kalau dulu mungkin rame ya, antara satu dengan yang lain tuh bincang-bincang ya, tapi sekarang juga zamannya menunduk ya, orang asik memelototi HP. Nah, kalau ini ada di dalam rumah tangga kita ya, wah bahaya juga kalau anak kemudian orang tua memelototi HP ya, di meja makan ya juga memelototi HP ya. Bukan makan makanan ya, tapi makan HP. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di balik kemajuan teknologi komunikasi
yang kita alami ternyata juga ada kekosongan. Karena orang sudah tidak lagi menomorsatukan hubungan dengan Allah dan sesama. Dan situlah orang mengalami kekosongan. Kalau hidupnya kosong, apa yang terjadi? Orang akan mudah tersinggung. Ya. Orang akan mudah merasa orang lain jahat, orang lain mencela saya, orang lain menyinggung saya. Orang akan mudah tersinggung. Hidup orang akan menjadi rapuh. Ya. Orang akan cuek satu sama lain, menjadi individualis, ya, tidak peduli satu dengan yang lain, dan akhirnya orang akan mudah patah semangat. Nah, kita lihat berita-berita ini juga banyak kasus-kasus yang tidak berkenan ya di hati Tuhan ya. Ada kasus-kasus bunuh diri di mana orang mudah patah semangat di dalam kehidupannya. Hal itu terjadi karena apa? Karena orang sudah memutuskan relasinya dengan Allah dan sesama. Orang sungguh-sungguh tidak hidup di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil suci ini sungguh relevan dengan zaman sekarang ini, yaitu Tuhan datang menampilkan diri sebagai roti. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Apa artinya saudara-saudari yang terkasih? Kita diajak untuk makan roti, yaitu roti dari surga, yaitu Yesus sendiri sebagai roti kehidupan yang diberikan kepada kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk menerima Yesus. Dengan pembaptisan berarti kita menjawab ya akan Yesus. Kita terima sepenuhnya pribadi Yesus menjadi juru selamat kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam kehidupan kita? Ada pantun saudara-saudara yang terkasih. Satu bungkus isinya roti buat bekal pergi ke Jogja. Percaya ikut Yesus di dalam kehidupan ini, percaya total mengasihinya. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita ikut Yesus di dalam kehidupan ini dengan sepenuh hati. Dan kita diajak untuk percaya total, mau mengasihinya. Mengasihi Yesus berarti juga mau melaksanakan apa yang disabdakannya dengan penuh gembira dan dengan penuh semangat. Makan berarti mengunyah. Mengunyah berarti memasukkan itu di dalam hidup kita, supaya kita olah dan kita laksanakan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan sabda Tuhan ini akan memberikan kepada kita suatu hidup, ya, bukan hanya hidup di dunia, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, supaya kita mau hidup dalam kasih Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Inilah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau ikut Yesus, berarti kita mau membuang segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dan itulah yang harus kita perjuangkan supaya sikap-sikap tadi atau sifat-sifat tadi tidak menguasai kita.
dan kita buang dari hidup kita. Dan kita diajak untuk hidup dalam kasih Tuhan. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Inilah saudara-saudara yang terkasih, kita dibentuk oleh Tuhan. Kita diajak untuk terbuka supaya Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh sudah mengikuti Ekaristi dengan penuh konsentrasi, ataukah di dalam perayaan Ekaristi kita masih ngobrol, masih memikirkan hal-hal yang lain, kita tidak memperhatikan sepenuh hati. Bagaimana caranya saudara-saudara yang terkasih supaya kita dapat mengikuti Ekaristi dengan sepenuh hati? Yaitu kita diajak untuk mendengarkan dengan baik, meresapkannya, dan kalau kita ada pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi kita, kita kembali menatap Yesus. Kita tatap Yesus, kita katakan, Yesus, aku mengasihi kamu. Yesus, aku mengasihi engkau. Nah, dengan ucapan-ucapan tadi, kita kembali kepada konsentrasi. Supaya Ekaristi di mana Yesus datang sebagai roti kehidupan abadi sungguh-sungguh kita terima, kita resapkan, kita sambut, dan kita akan dijadikan manusia yang baru. Goreng ayam sambal terasi, telur kukus pakai tomat, buanglah dendam mau mengampuni, murid Kristus menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya.